Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minggu lalu kita telah belajar bacaan surah Al-Asr. Kita juga sudah menghafal surah Al-Asr. Ada beberapa yang masih belum menyetor hafalan surah Al-Asr, yang belum Ibu minta segera untuk dikumpulkan atau disetor ke WA Ibu ya. Nah, sebelum kita memahami apa itu surah Al-Asr, marilah kita bersama-sama mengulang bacaan surah Al-Asr. Ikutin Ibu guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Perhatikan di ayat 1. Minggu lalu masih banyak yang baca wal asri innal insana lafi khusri. Nggak boleh ya, itu karena mungkin kebiasaan. Jadi bacanya itu diwakafkan. Bacanya yang ayat pertama wal asr, ayat kedua innal insana lafi khusr, ayat ketiga illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sober, bukan sobri ya, ingatin Ibu itu. Jangan diulang lagi bacanya wal asri. Nah, itu tadi adalah lafal surah Al-Asr. Selanjutnya kita akan belajar memahami pesan surah Al-Asr. Kalian perhatikan baik-baik ya. Al-Asr artinya waktu atau masa, atau demi waktu, atau demi masa. Surah Al-Asr berjumlah 3 ayat. Kemudian diturunkan di Mekah, termasuk surah Makkiyah, dan merupakan surah ke-103 di dalam Al-Qur'an. Sekarang Ibu ulangi, apa tadi arti surah Al-Asr? Waktu atau masa. Berapa jumlah surah Al-Asr? Ada 3 ayat. Diturunkan di mana? Di Mekah. Termasuk surah apa? Surah Makkiyah. Dan surah yang keberapa dalam Al-Quran adalah surah yang ke-103 di dalam Al-Quran. Selanjutnya, apa sih pesan dari surah Al-Asr? Apa yang Allah pesankan kepada kita di dalam atau melalui surah Al-Asr? Pesan surah Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Menggunakan waktu itu untuk kebaikan
disiplin waktu untuk kebaikan. Jadi surah Al-Asr ini memerintahkan kepada kita untuk disiplin waktu. Karena orang yang menyia-nyiakan waktu, maka dia termasuk orang yang merugi. Apalagi jika mengisi waktunya dengan perbuatan yang sia-sia. Seperti apa? Main game, tidak kenal waktu. Nah, itu adalah dia termasuk orang yang merugi. Maka sebaiknya kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita termasuk manusia yang beruntung, bukan manusia yang merugi. Nah, jika kalian sebagai siswa, apa contoh disiplin waktu yang harus kalian lakukan? Misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, atau nanti kalau sudah sekolah, datang ke sekolah tepat waktu. Waktunya makan, dan yang paling penting sholat juga harus tepat waktu. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan berikan kalian tugas. Tugasnya ada 8. Yang pertama, Al-Asr artinya. Yang kedua, kita harus titik-titik dalam menggunakan waktu. 3, manusia akan titik-titik apabila waktunya tidak dipergunakan dengan baik. 4, surah Al-Asr berjumlah titik-titik ayat. 5, bunyi surah Al-Asr ayat pertama adalah 6, surah Al-Asr diturunkan di 7, surah Al-Asr adalah surah ke titik-titik dalam Al-Quran. 8, bermain tanpa ingat waktu adalah contoh sikap tidak titik-titik. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini. Tugasnya dikumpulkan di WA Ibu paling lambat jam 9 malam. Demikian pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.